Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 331 sampai bab 340. Semua orang melihat Lin Chaofeng muntah darah. Terkejut dan terpana. Lin Chaofeng tetapi kota Linjiang dalam 10 tahun terakhir pemuda paling berbakat menerima Akademi Seni Bela Diri untuk mengundang pemberitahuan penerimaan pemuda di tangan Omi. Sebuah gerakan tanpa menghalangi dan muntah darah. Pada saat ini, bahkan Su Meiqian tercengang. Su Meiqian sebelum mengagumi Lin Chaofeng juga menerima pemberitahuan penerimaan. Dan tingkat seni bela diri Lin Chaofeng telah berusia 70 tahun. Tetapi saat ini, Omi pukulan kedua yang memadatkan darah. Sementara semua orang tercengang dan tidak percaya, Omi kembali meraih Lin Chaofeng. Omi menamparkan dengan keras. Katakanlah, bisakah aku menilaimu sebagai sampah? Omi meraih kerah Lin Chaofeng dan bertanya. Wajah Lin Chaofeng membengkak dan meraung. Aku tidak percaya. Ini pasti mimpi. Pada saat ini Lin Chaofeng dibutakan. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Omi menamparkan lagi. Katakanlah, bisakah aku menilaimu sebagai sampah? Donzi bertanya lagi. Ini pasti mimpi. Oh, mimpi. Tolong segera bangun. Mimpi. Oh. Lin Chaofeng menangis dan berteriak. Memohon mimpi untuk segera bangun. Betapa sulitnya menerima kenyataan. Wajah Lin Chaofeng sudah bengkak. Omi meraih segenggam lumpur lagi di rumput dan memasukkannya ke dalam mulut Lin Chaofeng. Lin Chaofeng terbatuk putus asa. Omi bertanya, apakah mimpi itu bangun sekarang? Kamera itu datang ke sini dan memberikan pemuda pertama close up, sehingga kota dapat melihat seperti apa pemuda paling berbakat dekade ini. Oh, juru kamera meletakkan kamera di wajah Lin Chaofeng. Omi menjambak rambut Lin Chaofeng, mencondongkan tubuh di kamera depan dan berkata, orang-orang kota, lihat, ini adalah pemuda luar biasa nomor 1 yang Anda banggakan. Semua orang membuka mata Anda dan melihat sedikit lebih dekat. Lin Chaofeng menangis dan berteriak, Omi, kamu ibu daripada, lepaskan aku. Sial, dan kamu berani mengutukku. Omi meninju perut Lin Chaofeng lagi. Puff. Lin Chaofeng menyemburkan seteguk darah lagi. Omi mengangkat Lin Chaofeng dan berkata kepada lensa kamera, orang-orang kota, apakah Anda melihat apa yang terjadi? Apakah saya dalam posisi untuk menjelajahi sampah? Apakah seluruh kota setuju dengan penilaian saya tentang dia sebagai sampah? Jika Anda tidak setuju, saya akan terus berjuang. Bang, Omi meninju lagi. Dan Lin Chaofeng menyemburkan seteguk darah lagi. Ledakan, puff, ledakan, puff. Dengan setiap pukulan yang dilemparkan Omi, Lin Chaofeng menyiarkan seteguk darah. Setelah sekitar 3 menit, Lin Chaofeng berteriak, berhenti berkelahi. Omi berkata, orang-orang kota belum setuju. Jadi saya masih harus bertarung. Jangan berkelahi. Aku sudah setuju. Wuho, Lin Chaofeng menangis. Apa? Anda sudah menyetujuinya sendiri. Tapi saya bertanya kepada orang-orang kota apakah mereka setuju dengan itu. Bukan Anda, kata Don Omi. Pada saat itu, pembawa acara berkata, Don Omi, jangan melawannya. Saya juga setuju dengan itu. Saya juga setuju, kata fotografer itu. Saya juga setuju. Banyak warga di antara yang hadirin setuju. Oke. Karena orang-orang kota setuju denganku bahwa dia sampah, aku akan berhenti berkelahi. Omi mengusir Lin Chaofeng. Omi tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja berkata oke dan hati Omi meledak dengan gembira. Haha, aku benar-benar bisa berbicara bahasa Inggris sekarang. Aku sangat keren. Daripada Omi merasa sangat baik tentang dirinya sendiri karena dia berbicara bahasa Inggris. Lin Chaofeng dibantu pergi dan kamera langsung masih merekam Omi. Tuan rumah menyerahkan mikrofon dan bertanya, Omi, kamu baru saja mengalahkan Lin Chaofeng dalam satu gerakan. Mengapa kamu luar biasa ini? Omi tersenyum ke arah kamera. Karena aku Omi. Kalau begitu kamu tidak khawatir sama sekali bahwa sesuatu akan terjadi jika kamu hanya memukul Lin Chaofeng seperti itu.
Sejauh yang saya tahu, kakek Lin Chaofeng adalah salah satu dari 8 master kota Linjiang. Oh, dan tingkat seni bela dirinya telah melebihi 80. Omi tertawa. Kakek Lin Chaofeng itu 8 tuan ya? Apakah kamu tidak takut kakeknya akan marah? Tuan rumah bertanya. Omi mengambil batu di tanah dan berkata ke kamera. Lihat, semuanya. Batu ini seperti kakek Lin Chaofeng. Omi 2 jariku menjadi 1. Hah, batu itu meledak oleh 2 jari Omi. Omi berkata, baiklah, saya telah memotong kakek Lin Chaofeng untuk meledak. Semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan ini dan hanya memiliki satu kata untuk menggambarkan Omi, sombong. Dia melangkah lebih jauh untuk menganalogikan kakek Lin Chaofeng dengan batu di depan umum, dan kemudian mengatakan bahwa dia telah menyedotnya untuk meledak. Kakek Lin Chaofeng pasti meledak dengan kemarahan. Namun juga adalah 8 master terkenal kota Linjiang. Tingkat seni bela diri 85. Tingkat yang begitu tinggi, yaitu keberadaan orang biasa tidak berani melihat ke atas. Pembawa acara bertanya, Omi, jika kamu begitu kuat, lalu mengapa kamu tidak diterima di Akademi Seni Bela Diri? Akademi Seni Bela Diri, ya, tapi Lin Chaofeng diterima oleh Akademi Seni Bela Diri. Dan itu adalah pemberitahuan undangan untuk mendaftar. Yang berarti bahwa Lin Chaofeng memiliki potensi besar di masa depan. Bahkan jika dia tidak sebaik Anda sekarang, dia memiliki potensi besar di masa depan. Anda tidak diterima oleh Akademi Seni Bela Diri. Dia akan melampaui Anda cepat atau lambat. Omi membungkuk, mengeluarkan medali emas dari sepatunya dan berkata, apakah kalian berbicara tentang medali emas ini? Apa, Anda juga menerima pemberitahuan yang mengundang penerimaan. Semua orang terkejut saat melihat medali emas yang dikeluarkan Omi. Ketika Su Meiqian melihat Omi mengeluarkan medali emas, tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Omi juga menyukainya. Pembawa acara berkata dengan penuh semangat, Omi, kamu benar-benar menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri. Ya Tuhan. Tapi, mengapa kamu memasukkan medali emas ke dalam sepatumu? Oh, heel sepatu ini mengetuk lapisan. Dengan sepatu lain tinggi dan rendah. Kebetulan melihat medali emas ini sangat mirip dengan insole. Jadi saya memasukkannya ke dalam sepatu untuk bantal. Tidak mungkin. Orang lain menerima medali emas sebagai leluhur untuk ditawarkan. Mengapa kamu menggunakannya sebagai insole sepatu? Oh, itu hanya medali emas yang rusak. Yang benar-benar kuat tidak memasuki Akademi Seni Bela Diri dengan medali emas. Mereka hanya berjalan tepat. Jadi, dataranmu pria yang kuat ya? Don Omi berkata. Apa, tuan rumah? Apakah Anda mempunyai masalah dengan itu? Ayo, mari kita bertarung di depan kota juga. Tidak, tuan rumah ketakutan dan mundur. Omi juga merasa bahwa kesombongan hampir berakhir. Dan berhenti pada waktu yang tepat. Terjadi dengan tangan. Baiklah, itu hampir cukup. Sekolah masih dalam sesi. Semua orang dipaksa dan pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Semua masyarakat orang yang datang dengan ini baru saja pergi. Apa yang baru saja terjadi benar-benar luar biasa. Hanya saja tidak tahu bagaimana kakek Lin Chaofeng itu akan bereaksi setelah melihat TV. Liu Chenming tidak terburu-buru untuk pergi. Saat ini dia bahagia dan tersesat di dalam. Senang bahwa Omi telah menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri. Dan kehilangan bahwa Omi akan meninggalkan rumah mereka. Su Meiqian juga sangat terguncang di dalam saat ini. Sedikit tidak percaya. Selama ini, dalam kesannya, Omi lebih lemah darinya. Tiba-tiba, Omi menjadi jauh lebih kuat darinya. Dan juga menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri. Su Meiqian sekarang menyesal membiarkan saudara-saudaranya pulang sedikit. Omi sangat menjanjikan. Dia seharusnya membiarkan adiknya terus jatuh cinta pada Omi. Namun, Omi sudah masuk Akademi Seni Bela Diri. Dan saudaranya yang berusia tidak akan layak untuk Omi jika dia tidak bekerja keras untuk menemukan kapal Rendui. Jadi ada baiknya pulang lebih awal dan bekerja keras untuk menemukan kapal Rendui. Selain itu, saudaranya sudah bertunangan untuk menikah. Tidak peduli berapa banyak dia berbicara. Itu akan sia-sia. Willow Chenming berjalan ke arah Omi dan tersenyum. Omi, kapan kamu menerima pemberitahuan penerimaanmu dari Akademi Seni Bela Diri? Paman Willow, maaf aku tidak pernah puas. Tidak apa-apa. Aku senang kamu menerima surat penerimaan.
Dan aku tahu bahwa seseorang terbaik kamu tidak bisa menjadi pengawal di rumahku selama sisa hidupmu. Paman Willow, jangan katakan itu. Di hatiku, kamu dan Nona adalah keluargaku. Willow Chenming menyentuh dan berkata, saya benar-benar tersentuh bahwa Anda dapat mengatakan itu. Baiklah, Paman Willow, kamu pulang dulu. Kita akan membicarakan hal lain di rumah. Oke, kalau begitu kamu pergi ke kelas. Omi kembali ke kelasnya dan sekolah menjanjikan angsur menjadi tenang. Omi mendongak dan melihat bahwa Leona, yang duduk di baris pertama, tidak ada di kelas. Hei, kemana wanita itu pergi? Hati Omi bingung. Carlos berkata, Leona baru saja naik ke atas. Saya pikir itu harus di atap. Omi tiba di puncak tangga dan memang melihat Leona sendirian. Tampak kesepian. Duduk di sudut. Tidak tahu apa yang dia renungkan. Nona, Omi berjalan. Melihat Nona terlihat sangat kesepian. Omi merasa kasihan padanya. Dia pasti merasa sedih karena Omi telah menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri dan akan segera meninggalkan rumahnya. Leona kembali menatap Omi dan berkata dengan marah. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu turun. Nona, kamu bersembunyi di atap sendirian. Apa yang kamu sedihkan? Terserah kamu. Apakah karena aku berhenti? Nona. Jadi dalam suasana hati yang buruk. Tidak, tidak. Aku senang kamu menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri. Kalau begitu kamu masih sangat sedih. Di mana aku sedih? Aku hanya bahagia. Senang kenapa kamu bersembunyi di atap yang akan datang. Jangan pedulikan aku. Aku ingin sendirian sebentar. Kamu turun. Leona mendorong Omi ke bawah. Omi menghela nafas dan tiba-tiba melihat mata Leona basah. Nona, turun. Oke. Aku ingin sendirian. Leona memohon. Mungkin karena dia takut air mata dan tidak ingin Omi melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menoleh. Omi tidak turun dan memeluk Leona. Tubuh Leona bergetar dan merintih saat dia berteriak. Jangan salah paham. Aku sangat bahagia untukmu. Omi terkekeh. Bahagia dan masih menangis. Tapi Omi mengerti bahwa dia akan pergi karena dia tidak tahan untuk pergi. Ini adalah alasan mengapa Omi tidak ingin mengatakan ini sepagi ini sebelumnya. Sehingga sepanjang tahun baru mungkin tidak terlalu menyenangkan. Omi menyesal karena dia baru saja mengeluarkan medali emas. Nona, bahkan jika saya pergi nanti, saya masih akan kembali. Itu tidak seperti saya mengucapkan selamat tinggal selamanya. Selain itu, tahun ini bahkan belum berlalu. Ini masih pagi. Anda mulai menangis sekarang. Tapi saya akan berpikir Anda ingin mengusir saya sekarang. Tidak, Leona menyembur. Oh, kalau begitu jangan menangis. Mari kita bicarakan setelah tahun baru dengan gembira. Baru kemudian Leona berhenti menangis dan Omi menyeka air matanya. Omi memandang Leona begitu dekat. Dan tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Omi. Nona seharusnya tidak jatuh cinta padaku, kan? Kata Omi secara internal. Syukurlah. Omi. Bodoh besar. Akhirnya menyadarinya. Nona, kembali ke kelasmu. Ketika Leona dan Omi kembali ke kelas bersama, suasana hati Omi menjadi rumit ketika dia menyadari bahwa Leona kemungkinan besar akan menyukainya. Bagaimana jika Nona benar-benar menyukaiku? Aku, Omi, terkenal karena cintaku yang murni. Hanya adikku yang tidak mencintai Nona sebenarnya dia sangat cantik. Jika aku benar-benar harus meninggalkannya setelah bertahun-tahun, mungkin aku akan benar-benar sangat sedih karena meninggalkan mereka. Aku sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Dahulu kala, di dunia Omi, ada begitu banyak wanita cantik yang mengejar Omi di dunia Jianghu. Tetapi Omi bergeming, dan bahkan ada seorang wanita cantik yang melawannya karena dia tidak bisa memilikinya. Meski begitu, Omi masih menyukai kakaknya berumur. Dia terkenal dengan cintanya yang murni. Jika Nona benar-benar menyukaiku, apa yang harus dilakukan Omi? Sayangnya, aku benar-benar tidak ingin menyakitinya. Saat ini, aku tidak pernah memikirkan perasaanku sendiri karena aku masih mencintai kakak perempuanku di dalam. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak akan pindah bahkan jika aku telah melawan Putri Iblis. Tapi sekarang, itu bukan lagi kehidupan masa lalu aku. Dan masih belum diketahui apakah aku benar-benar dapat kembali ke masa lalu di masa depan. Dan aku khawatir bahkan jika aku melakukannya,
Itu akan menjadi beberapa dekade dari sekarang. Dan saudara perempuanku akan menikah sejak lama. Aku juga tidak bisa terus melanjutkan perasaan pada masa laluku. Aku harus benar-benar memulainya sendiri juga. Benarkah? Percayakah saya benar-benar terintegrasi ke dalam dunia? Untuk menikah dan punya anak di sini. Omi mendekat pada dirinya sendiri. Mencari segala macam alasan untuk benar-benar melupakan kakaknya. Benar-benar melupakan masa lalu. Tetapi dia tidak pernah bisa mengambil keputusan. Ada 18 tahun kenangan dari masa lalu dalam ingatan. Dan era ini baru berusia sedikit lebih dari sebulan. Bagaimana itu bisa menggantikan masa lalu? Jangan terlalu mempromosikan untuk saat ini. Ambil saja memilih demi memilih. Selain itu, masih belum pasti apakah Nona benar-benar menyukaiku atau tidak. Itu hanya berasumsiku. Omi memaksa dirinya untuk tidak terlalu khawatir. Omi bukanlah orang yang begitu mudah tergerak. Jika tidak, dalam kehidupan sebelumnya, dia dan Putri Iblis, bagaimana mereka bisa melawan satu sama lain? Putri Iblis itu, pada awalnya, sangat menyukai Omi. Mengirim bunga, anggur, pakaian, apapun yang menggerakkan orang. Tetapi Omi masih belum memiliki perasaan padanya. Tapi Omi masih belum punya perasaan untuknya. Kemudian, putri jahat itu tumbuh membenci Omi dan melawannya karena cintanya. Putri Iblis itu, kecantikannya di Jianghu, setara dengan adiknya, yang diberi nama kecantikan pertama Jianghu. Sementara Putri Iblis, adalah keindahan pertama dari jalan iblis. Satu yang baik dan satu yang jahat. Salah satu alasan Omi tidak menyukai Putri Iblis adalah karena baik dan jahat tidak berjalan beriringan. Dan tidak peduli berapa banyak hal menyentuh yang dia lakukan. Omi hanya memikirkan adiknya. Setelah berbalik melawan Putri Iblis, dia mulai ingin membunuh Omi. Dan karena dia tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa juga. Putri Iblis itu sangat terampil dalam seni bela diri. Tidak kalah berbakat dari Omi. Dan merupakan salah satu musuh Omi yang paling ditakuti di kehidupan sebelumnya. Omi hanya bisa melawannya dengan hasil imbang setiap saat. Dan hampir mati beberapa kali dari metode jahatnya. Omi adalah orang benar yang tidak akan menggunakan cara jahat. Dan cukup diduga untuk dibunuh oleh musuh yang begitu kuat yang ingin membunuh setiap saat. Tidak peduli apa, Omi selalu memiliki rasa bersalah di hatinya untuk cintanya. Semua hal ini ada di masa lalu. Dan Omi tidak ingin berkonsultasi lagi. Jika Leona benar-benar menyukainya, Omi akan mengalami kesulitan. Omi menyimpulkan kebenaran kehidupan di kehidupan sebelumnya. Orang-orang benar-benar tidak bisa terlalu baik. Jika mereka terlalu baik, mereka akan dihantui oleh terlalu banyak wanita cantik. Jika ada kehidupan berikutnya, dia tidak ingin menjadi begitu baik lagi. Tanpa diduga, kata-kata Omi benar-benar menjadi kenyataan. Dia benar-benar memiliki kehidupan selanjutnya. Melintasi ke sini. Omi benar-benar khawatir tentang pergi ke jalan lama kehidupan sebelumnya lagi. Karena dia terlalu baik dan diarahkan oleh terlalu banyak wanita cantik. Pada saat ini, di sebuah rumah besar tertentu di pinggiran kota Linjiang, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun. Matanya sedang menonton televisi. Di TV, Omi memegang batu dan berkata bahwa dia sudah menghancurkan kakek Lin Chaofeng hingga meledak. Pria berusia 60 tahun ini adalah ahli peringkat 8 di kota Linjiang ini, yang disebut Lin Changbing, dengan peringkat seni bela diri 85. Kakek, Omi telah menghinamu seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Di sebelahnya, Lin Chaofeng, yang wajahnya bengkak menjadi kepala babi, bertanya. Tatapan Lin Changbing mengungkapkan sedikit kesuraman. Omi, bocah berambut kuning yang bahkan tidak menganggap serius orang tua. Kakek, ketika Omi memukuliku, kekuatannya tidak bisa dipahami. Apakah dia akan lebih kuat darimu? Lin Chaofeng bertanya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Seorang siswa SMA. Saya tidak percaya dia benar-benar melawan dunia. Kakek. Apa rencanamu? Lin Chaofeng bertanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Chaofeng berkata. Saya sangat dipermalukan hari ini. Tidak mungkin saya akan membiarkan lolos. Kakek, saya harap Anda juga akan membiarkan dia membodohi dirinya sendiri dan makan lumpur di depan umum. Memukulnya dengan keras. Bagus. Kalau begitu kakek aku akan menantangnya di depan umum. Dan karena dia membuatku terdengar sangat menghina.
Itu hanya apa yang diinginkan orang-orang kota agar aku menantangnya. Kakek, aku akan tiba di jendela Linjiang. Tidak, panggil saja stasiun TV dan minta mereka mengaturnya. Sore harinya, Omi berada di kelas ketika dia menerima panggilan telepon yang tidak dikenal. Halo, Omi. Saya Direktur Stasiun TV Linjiang. Seperti ini. Anda memprovokasi Lin Changbing di depan program di pagi hari. Lin Changbing sangat tidak senang tentang hal itu dan dia ingin meminta Anda untuk bertarung. Omi bertanya, siapa Lin Changbing? Kakek Lin Chaofeng. Di seluruh kota Linjiang kami. Ahli seni bela diri peringkat 8. Kekuatan sekitar level 85. Omi meskipun 85 tidak buruk. Agak kuat. Omi memiliki sedikit minat. Namun, Omi mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menjadi profil tinggi. Jadi dia seharusnya hanya setuju. Oke, tapi ada satu syarat untuk ditambahkan. Kondisi apa? Lin Changbing harus menamparkan dirinya sendiri 10 kali di depan umum sebelum menantang saya. Sama seperti hukuman karena menantang saya. Lagi pula, Anda tahu bahwa itu merusak nama saya untuk memiliki seseorang yang terlalu rendah untuk bertarung dengan saya. Jika Lin Changbing menyetujui hukuman ini, saya akan menerima tantangannya. Jika tidak, itu sulit. Ini, Direktur Stasiun TV mengutuk dalam hatinya. Omi, kamu terlalu gila untuk ingin melawanmu dalam duel. Tetapi kamu masih harus menunjukkan dirimu sendiri di depan umum terlebih dahulu. Atau kamu tidak akan menerimanya. Saya akan berbicara dengan Lin Changbing tentang ini. Anda menunggu jawaban saya. Panggung TV segera memanggil Lin Changbing. Senior Lin, saya sudah menelepon Omi. Apakah dia menerima tantanganku? Kapan dan di mana waktu dan tempat? Lin Changbing bertanya. Ini, Senior Lin. Omi mengatakan bahwa kamu terlalu rendah levelnya dan agak sulit dia menerima tantanganmu. Apa? Tubuh Lin Changbing gemetar karena marah. Itu sangat menghina. Dia adalah ahli terbaik ke-8 di kota. Jika bukan karena intimidasi cucunya, dia tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri untuk menantang seorang siswa sekolah menengah. Namun, pihak lain benar-benar berpikir terlalu rendah. Ya Tuhan, Lin Changbing telah hidup selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya dia sangat marah. Pada saat itu, manajer panggung berkata, namun, Omi mengatakan bahwa tidak mungkin dia menerima tantangan Anda. Satu syarat harus ditambahkan, yaitu, sebelum menantangnya, Anda harus menamparkan dirinya sendiri 10 kali di depan umum. Maka dia akan dengan enggan menerima tantangan Anda. Jika tidak, dengan statusnya, dia mungkin tidak dapat menerimanya. Aku bodoh. Dia memiliki status kentut. Dia benar-benar kesal padaku. Lin Changbing sangat marah sehingga dia hampir tidak mengeluarkan darah. Dengan ragu-ragu, Lin Changbing berseru, baiklah, katakan pada bajingan itu bahwa aku menerimanya. Tidak apa-apa. Aku akan pergi dan membayangkannya. Sesaat kemudian, Omi menerima telepon lagi dari manajer stasiun. Omi, Lin Changbing telah menerima persyaratanmu. Oh, oke. Kalau begitu aku akan melawan enggannya, kata Omi. Stasiun itu mengutuk dalam hati. Masih dengan enggan. Aku poh. Bahkan aku tidak bisa melihat masa lalu itu. Aku benar-benar berharap Lin Changbing, senior, merangkum Omi yang sombong ini. Orang seperti ini, jika kamu tidak memberikan sedikit kredit, dia akan benar-benar seluruh hukum. Di malam hari, saya ingin menyiarkan berita ini dalam bentuk aslinya, sehingga semua orang di kota akan mengetahui wajah Omi yang sombong dan sombong ini. Manajer stasiun berkata, kalau begitu mari kita atur waktu untuk itu. Oh, biarkan aku memang waktu Kalau begitu besok siang. Lokasinya, manajer stasiun bertanya lagi. Lokasi. Apapun. Sekaligus. Butuh lebih banyak waktu untuk kencing daripada berkelahi, kata Omi. Manajer stasiun kesal. Omi, apa maksudmu? Butuh lebih banyak waktu untuk kencing. Itu sudah. Itu akan membawaku setidaknya setengah menit untuk membuang air kecil. Tapi pertarungan dengan Lin Changbing bisa berakhir dalam beberapa detik. Jadi, hanya beberapa detik. Tidak perlu membuatnya terlalu rumit lah. Temukan saja sudut jalan acak. Omi, karena senior Lin Changbing mempercayakan stasiun TV kami untuk menangani masalah ini. Bagaimana kami bisa begitu santai? Oh, jadi,
Kalau begitu ayo kita lakukan di Sungai Linjiang. Oke, menutup telepon. Direktur stasiun TV berdoa. Nada bicara anak ini benar-benar gila. Tuhan harus mengirimkan. Izinkan senior Lin Changbing memukuli Omi sampai babak belur besok. Omi menutup telepon dan tertawa. Sepulang sekolah di sore hari, Omi dan Leona masih pulang bersama. Dan Leona menghargai setiap menit dan detik pulang dari sekolah bersama Omi. Leona mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Nona, apa yang kamu lakukan? Leona berkata, saya akan mengambil lebih banyak video dan menikmatinya sebagai kenangan nanti. Di masa depan, ketika Omi pergi, jika dia merindukannya, dia akan mengambil video untuk ditonton. Omi memutar matanya tanpa berkata-kata dan membiarkan Leona memfilmkannya. Pada malam hari, kota Linjiang menyiarkan sebuah berita. Kemarin pagi, pemuda nomor 1 kota Linjiang yang luar biasa, Lin Chaofeng, berdetak habis-habisan oleh seorang siswa dari sekolah menengah Baiyun, bernama Omi. Ternyata Omi, yang baru berusia 18 tahun, telah menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri. Dan dia jauh lebih kuat dari Lin Chaofeng. Namun, ini seharusnya menjadi hal yang baik. Tetapi sayangnya, Omi terlalu bodoh. Kakek Lin Chaofeng, Lin Changbing, membuat tentang cucunya yang terlalu. Tapi sayangnya, Omi terlalu gila. Jadi Lin Changbing akan Omi untuk berduel di Sungai Linjiang besok siang. Banyak warga yang mengira bahwa Omi akan lebih kuat dari Lin Changbing. Lagi pula, Omi mampu melonjaknya Lin Chaofeng. Untuk ini, reporter kami mewawancarai Lin Changbing sendiri. Kamera di TV segera beralih dan seorang reporter bertanya kepada Lin Changbing. Senior Lin, banyak warga sekarang yang curiga bahwa kekuatan Omi mungkin ada di atas milikmu. Omi mampu melonjak cucumu. Apakah terlalu berisiko bagimu untuk menantang Omi dengan gegabah sekarang karena kamu tidak tahu detailnya? Lin Changbing berkata dengan marah. Cucu saya memukul. Haruskah saya tetap diam? Jika bahkan saya bukan tandingan Omi, saya masih akan berjuang untuk seumur hidup. Itulah dasar-dasar menjadi manusia. Apakah saya berpura-pura tidak tahu dan membiarkan cucu saya memukul tanpa bayaran karena saya khawatir Omi lebih kuat dari saya? Kamera TV beralih kembali ke pembawa acara, yang berkata, mengenai kekuatan Omi. Reporter itu juga pergi mengunjungi ahli nomor 1 di kota Linjiang, Fang Zhengjun. Mari kita lihat apa yang dikatakan Fang Zhengjun tentang Omi. Layar TV beralih lagi. Seorang reporter menyerahkan mikrofon dan berkata, Senior Fang Zhengjun, semua orang tahu bahwa Anda adalah ahli tingkat luar. Ahli nomor 1 penduduk di kota Linjiang. Pernahkah Anda mendengar tentang Omi sebagai siswa? Aku pernah mendengar bahwa Omi memang jenius. Jauh lebih kuat daripada cucu Lin Changbing itu. Seorang lelaki tua berkata. Orang tua ini berusia sekitar 70 tahun. Reporter itu bertanya. Lalu memberitahu siapa? Omi atau Lin Changbing? Lebih kuat. Fang Zhengjun tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat Omi. Namun juga dia masih seorang siswa sekolah menengah. Lin Changbing sudah berusia lebih dari 60 tahun. Bahkan jika tingkat seni bela dirinya lebih rendah dari Omi. Pengalaman tempurnya cukup untuk melonjak Omi. Namun, saya cukup mengagumi anak ini. Semoga dia akan berada di tangan Lin Changbing besok. Mari kita berharap dia bisa bertahan sedikit lebih lama tak terputus. Tetapi tidak peduli apa, fakta bahwa dia bisa melawan Lin Changbing, seorang lelaki tua, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Omi adalah jenius hari pertama di kota Linjiang selama 30 tahun. Wow, Senior Fang Zhengjun. Aku tidak mengira kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Omi. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Oh, aku, Fang Zhengjun. Namun juga, adalah ahli alam pintu luar. Satu-satunya di kota Linjiang yang telah mencapai alam pintu luar. Jika aku bahkan tidak bisa memberi tahu perkiraan kekuatan seseorang, untuk apa aku masih berkeliaran? Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi sedang menonton TV. Dalam hati, Omi berkata, saya tidak mengira bahwa kota Linjiang memiliki seorang ahli di atas alam gerbang luar. Dan saya tidak tahu apa itu alam gerbang luar. Liu Chenming berjalan mendekat dan tersenyum. Ini senior Fang Zhengjun, orang peringkat tertinggi di seluruh kota Linjiang, dan kepala aula panjang Zan di kota Linjiang. Hall Master dari Zanlong Hall. Ya, 3 ahli terkuat di kota Linjiang.
Fang Zhengjun, Gu Tianhe, dan Liu Qiyun. Masing-masing adalah pemilik Zanlong Hall, Transformation Dragon Hall, dan Wind Cloud Hall. Namun, hanya Fang Zhengjun yang telah melangkah ke gerbang luar. Jadi 3 kekuatan tidak teratur di kota Linjiang. Aula naga Zhang Yu adalah yang terkuat. Oh, Omi dengan santai Meskipun ke seluruh kota Linjiang, Fang Zhengjun sangat kuat. Satu-satunya yang melangkah ke alam gerbang luar. Tetapi bagi Simen Yu, itu hanya rata-rata. Bukan. Selesai. Senang bisa melangkah ke gerbang luar. Keesokan harinya pada siang hari, Omi berdiri di permukaan sungai Linjiang. Pada saat ini, banyak orang menonton di kedua sisi sungai Linjiang. Omi datang setengah jam sebelumnya dan telah berdiri di permukaan sungai Lin Changbing itu. Namun, tidak terburu-buru untuk keluar. Lin Chaofeng sibuk berkata, "Kakek, sudah hampir jam 12. Kamu terbang Kamu juga berdiri di permukaan sungai." Dan kemudian mencakup Omi. Lin Changbing bercampur. Omi sedang berdiri di sungai sekarang. Dia hanya ingin berpura-pura menjadi pasangan. Sehingga orang-orang kota dapat memenangkan kekuatan cahayanya yang baik. Oke, jika dia ingin berpura-pura menjadi pasangan, aku akan membiarkan berpura-pura menjadi pasangan. Dia sangat termakan oleh energi internalnya ketika dia berdiri di sungai menggunakan kekuatan cahayanya. Jadi ketika dia kehabisan energi internalnya, aku akan melihat apa lagi yang bisa dia lawan denganku. Lin Chaofeng tiba-tiba menyadari. Jadi Omi berpura-pura menjadi pasangan. Kalau begitu, biarkan dia berpura-pura sampai dia kehabisan kekuatan internal dan jatuh ke udara. Mari kita lihat apakah dia malu. Jika Omi mendengar percakapan antara Lin Chaofeng dan cucunya saat ini, dia harus mati tertawa. Dengan kekuatan ringan Omi, dia masih takut mengerahkan kekuatan batinnya. Konyolnya, Omi tidak punya masalah berdiri selama semalam. Omi telah berdiri di sungai, dan para penonton di kedua sisi sungai sedang berbicara. Omi sudah berdiri pada waktu yang lama, bukan? Ya, lebih dari setengah jam. Wow, ringannya Omi luar biasa. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mengapa Lin Changbing belum keluar? Orang-orang telah menunggu Omi di sungai begitu lama untuknya. Seluruh kota mengagumi cahaya kekuasaan Omi. Omi melihat waktu. Sudah 10 menit lewat 12. Nima. Lin Changbing itu belum keluar. Apa maksudnya? Hati Omi gelap gulata. Omi berteriak. Lin Changbing, jika kamu tidak keluar, aku harus kembali. Setelah mengatakan itu, Omi berpura-pura terbang menjauh. Di perbincangan, Lin Chaofeng sibuk berkata, "Kakek, cepat keluar. Omi pasti kehabisan cahaya dan ingin mencari alasan untuk pergi ke darat dan beristirahat. Jangan beri dia kesempatan." Lin Changbing juga memikirkan hal ini dan segera terbang keluar. Omi ingin pergi. Tidak mungkin. Lin Changbing berteriak dan terbang dengan kecepatan api beberapa meter di depan Omi. Juga berdiri di sungai. Omi memandang ringan Lin Changbing dan berkata dalam hatinya. Ringannya sangat kelas 3. Baik-baik saja. Aku akan membiarkan dia membodohi dirinya sendiri. Lin Changbing berkata, "Omi, cukup berpura-pura menjadi pasangan. Jika kamu sudah cukup berpura-pura, kami akan memulai duel. Dan jika kamu masih ingin terus berpura-pura, aku akan membiarkanmu punya cukup waktu untuk berpura-pura." Omi merasa jijik dengan sarkasme Lin Changbing dan berkata, "Lin Changbing, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya belum cukup berpura-pura? Kalau begitu kamu terus berpura-pura." Lin Changbing, jika aku terus berdiri di atas udara dan berpura-pura membandingkan, maukah kamu terbang kembali ke pantai untuk beristirahat? Atau akankah kamu berdiri di samping? Lelucon. Kamu berdiri di sungai berpura-pura membandingkan cahayamu. Kenapa aku harus menemanimu? Lin Changbing, apakah kamu takut cahayamu tidak enak milikku? Lelucon. Kamu bukan apa-apa. Lin Changbing sangat marah. Kalau begitu, sebelum duel, apakah kamu berani bersaing denganku dalam kontes ringan? Lelucon. Baiklah. Jangan membuat begitu banyak lelucon. Mari kita mulai dengan mengadakan kontes keterampilan ringan denganku. Omi berteriak kepada banyak orang. Sesama warga. Lin Changbing akan mengadakan kontes dengan saya tentang keterampilan ringan. Kami berdua akan berdiri di sungai dan melihat siapa yang jatuh ke udara terlebih dahulu. Oh, para penonton berteriak dan berteriak di bagian atas paru-paru mereka.
Kamu, Lin Changbing kesal. Dia tidak bosan di dalam hatinya untuk bersaing dengan Omi dalam kontes kungfu ringan. Tetapi Omi sudah berteriak. Dia takut jika dia mengatakan tidak sekarang. Dia akan membuat orang-orang kota membencinya. Lagi pula, dia adalah ahli terkuat di kota Linjiang. Lin Changbing merenung dalam. Aku tidak percaya bahwa Omi telah berdiri di sungai begitu lama. Dia masih memiliki kekuatan internal ekstra untuk dikonsumsi bersamaku. Mari kita membandingkan. Siapa yang takut pada siapa? Lin Changbing terbakar. Jadi dia dan Omi sama-sama berdiri di permukaan sungai tanpa bergerak. Omi tertawa di dalam dan berkata, "Bersainglah denganku untuk ringan dan aku akan membiarkanmu jatuh ke udara di depan umum." 10 menit kemudian, Omi dan Lin Changbing masih tidak bergerak. Penonton mulai berbicara. Menurut kalian siapa yang lebih kuat dalam cahaya? Omong kosong. Tentu saja Lin Changbing. Omi telah berdiri selama 40 atau 50 menit. Dan Lin Changbing akan kalah tidak peduli berapa banyak dia bersaing. Kecuali setelah Omi terjatuh ke udara. Lin Changbing terus berdiri selama lebih dari 40 atau 50 menit. 15 menit kemudian, Omi melihat kaki Lin Changbing sedikit gemetar. Pada saat ini, Lin Changbing berkata dalam hati, "Bu, berapa lama lagi Omi bisa berdiri? Jika dia tidak jatuh ke dalam udara, aku akan kehilangannya." Omi melihat kaki Lin Changbing gemetar dan langsung tahu bahwa Lin Changbing akan kehilangan pijakannya. Orang tua ini, ringannya sangat buruk. Dia akan gagal bertahan setelah hanya 15 menit, Omi mengutuk dalam hati. Setelah 5 menit lagi, kaki Lin Changbing semakin gemetar, seolah-olah dia mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Lin Changbing berkata secara internal, "Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih baik saya menemukan alasan untuk mundur terlebih dahulu. Atau dia akan malu untuk jatuh ke dalam air." Jadi, Lin Changbing tidak punya pilihan selain mengatakan, "Omi, aku sedikit ingin buang air kecil." Omi memancarkan, "Orang tua, kurasa kamu tidak bisa melakukannya. Dan kamu masih segera mengerti. Mengapa kamu tidak menyebut urgensi omongan kosong? Omi, aku tidak repot-repot berkenalan denganmu. Dasar kura-kura. Aku akan menggunakan toilet dulu." Setelah mengatakan itu, Lin Changbing ingin terbang menjauh. Kemana harus pergi? Omi menghentikan Lin Changbing sekaligus. Lin Changbing cemas di dalam. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi sekarang. Jika dia tidak pergi ke darat dan beristirahat, dia harus jatuh ke dalam udara. "Omi, tidak bisakah aku pergi ke toilet?" Lin Changbing meraung. Omi terengah-engah. "Saya seorang banco berusia 18 tahun yang bahkan belum pergi ke toilet. Apa yang dilakukan pria berusia 60 tahun seperti Anda di toilet?" Omi sengaja berhenti untuk sementara waktu, membiarkan Lin Changbing jatuh ke udara sendiri. "Kamu, Omi, aku tidak punya waktu untuk membicarakan kosongmu. Aku harus pergi ke toilet dulu. Aku akan kembali untuk memperbaikimu setelah itu." Lin Changbing berkata dan kemudian melewati Omi dan terbang ke satu arah ke pantai. Omi menghentikan Lin Changbing lagi. "Lin Changbing, kenapa repot-repot? Selesaikan pertarungan dulu lalu pergi ke toilet. Aku tidak percaya bahwa kamu, seorang ahli, masih akan tercekik oleh burung. Bukankah begitu? Semuanya?" teriak Omi. Banyak warga berkata, "Itu benar. Saya tidak percaya buang air kecil sejauh ini. Jika Anda benar-benar buang air kecil sejauh ini, Anda merasakannya setengah jam yang lalu. Mengapa Anda tidak menyelesaikannya setengah jam yang lalu?" Lin Changbing sangat tertekan saat ini. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan melakukannya. Bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bersaing dengan cahaya Omi. Tetapi sekarang ada baiknya dia akan jatuh ke dalam udara. Lin Changbing tidak pernah berdiri di atas udara sepanjang waktu sebelumnya. Karena tidak ada yang akan diam berdiri di atas udara sepanjang waktu untuk menguji berapa lama cahaya mereka bisa bertahan. Lin Changbing berpikir bahwa bahkan Omi bisa melakukannya. Dia yakin dia juga bisa. Tetapi dia tidak berharap untuk bertahan kurang dari 20 menit dan dia akan mati. Kaki Lin Changbing gemetar. Dan dia tampak seperti akan kehilangan keseimbangan dan tidak bisa berdiri. Omi tahu bahwa dia akan segera jatuh. Lin Changbing sangat marah. "Omi, apa maksudmu berulang kali menghentikanku pergi ke kamar mandi? Tidak menyenangkan. Hanya saja belum terlambat untuk pergi ke kamar mandi setelah kamu selesai denganku."
Kamu, Lin Changbing bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Bagaimana dia bisa bertarung? Tidak masuk akal. Aku harus pergi ke toilet. Aku tidak akan menemanimu saat ini. Lin Changbing terbang ke arah pantai lain lagi. Omi segera berhenti di depannya lagi. Lin Changbing beralih ke arah lain. Dan Omi berhenti lagi. Hanya untuk mencegahnya pergi ke pantai. Omi akan membiarkannya jatuh ke udara. Ah, Lin Changbing menjadi gila. Jika dia tidak sampai ke pantai, dia benar-benar akan jatuh ke udara. Dia tidak pernah menyangka bahwa cahaya Omi jauh lebih kuat darinya. Omi, jika kamu tidak membiarkanku pergi ke kamar mandi lagi, aku akan membunuhmu. Lin Changbing berteriak marah. Dan penonton berkata dalam hati mereka, ya Tuhan, berapa banyak Lin Changbing ini ingin pergi ke toilet. Semua orang bertanya-tanya apakah Lin Changbing tidak pergi ke toilet dalam setahun. Omi berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke toilet bahkan jika kamu membunuhku. Omi berkata dalam hati, hantu tua, jika kamu tidak bisa melakukan pekerjaan ringan, kamu bisa memberitahu semua orang dan menipu mereka untuk pergi ke toilet. Aku tidak akan membiarkanmu berpura-pura rasio ini. Tubuh Lin Changbing semakin rendah, berdiri di atas udara. Sepatunya akan masuk ke dalam udara. Di dalam Lin Changbing, dia benar-benar harus berlutut kepada Omi. Lin Changbing melihat ke bawah. Nima, airnya setengah basah kuyup ke dalam sepatunya. Omi, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Maukah kamu membiarkanku pergi ke toilet? Mata merah Lin Changbing berteriak. Omi melihat bahwa sepatu Lin Changbing hampir berada di udara. Dan dia takut bahkan jika dia membiarkannya pergi ke pantai, dia tidak akan bisa bertahan di pantai. Baiklah. Mengingat kamu terburu-buru, aku akan membiarkanmu pergi ke kamar mandi dulu. Omi membuat jalan keluar. Lin Changbing sangat bahagia. Omi akhirnya tidak berhenti. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki setengah solusi. Dia harus jatuh ke dalam air. Lin Changbing segera terbang menuju pantai. Di dalam hatinya dia berkata, tidak bisa jatuh ke udara harus berpegangan pada pantai harus Omi tiba-tiba menggerakkan tangannya. Kekuatan batinnya berubah menjadi angin dan mengisyaratkan ke arah Lin Changbing dari belakang. Menerkam, tubuh Lin Changbing kehilangan kendali dan jatuh ke sungai. Lin Changbing berteriak marah. Omi, aku akan membunuhmu. Lin Changbing benar-benar terbakar. Tetapi, dia tidak bergerak saat dia berdiri di udara karena dia sedang beristirahat. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan internal untuk mendukungnya. Omi menyeringai. Lin Changbing, tidak ada kekuatan internal. Dan kamu membunuhku. Membangunkan kamu. Lin Changbing beristirahat di udara dan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Dia tiba-tiba menamparkan permukaan udara, melompat dan menikam Omi dengan pedangnya. Pergilah ke neraka. Kemarahan di hati Lin Changbing membuatnya berpikiran terbuka bahkan jika dia membunuh seseorang. Omi berbelok dan melompat ke atas udara. Melompat di udara sebelum turun di punggung Lin Changbing. Di mana Lin Changbing bisa menopang berat badan Omi. Dia menabrak sungai dalam satu gerakan. Omi, aku belum menyelesaikanmu. Lin Changbing sekali lagi jatuh dari udara dan pergi ke langit untuk membunuh Omi. Tapi, Lin Changbing benar-benar tidak memiliki kekuatan internal untuk mendukungnya. Dan sebelum dia bisa mencapai Omi, dia jatuh lebih dulu ke dalam air sendiri karena dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Hahaha, banyak warga di pantai tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan Lin Changbing yang lucu. Lin Changbing sendiri terlalu malu untuk keluar dari udara. Tetapi saat ini, Lin Changbing bersembunyi di bawah air dan berkata dalam hatinya, apa yang harus kita lakukan? Ini sangat melingkari. Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar menutupi wajah lama saya. Betapa ringannya Omi bisa begitu kuat. Tiba-tiba, Lin Changbing punya rencana. Diam-diam berkata, hal-hal telah sampai pada ini. Saya hanya bisa melakukan ini. Saya hanya bisa ini. Saya akan mengumpulkan di bawah air dan menyelam di bawah jembatan. Beristirahat di bawah jembatan. Lalu melakukan menyelam kembali di bawah air dan membunuh Omi. Sehingga para penonton berpikir bahwa saya telah menahan napas di bawah air. Saya bisa menahan napas begitu lama. Dan aku agak bisa menyelamatkan muka. Lin Changbing melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Segera di bawah air. Menyimpulkan di bawah jembatan menyelam.
Di bawah jembatan yang jauh, dia diam-diam berkumpul keluar. Masyarakat umum tidak akan melihat di bawah jembatan, sehingga para penonton tidak tahu, mengira Lin Changbing telah berada di bawah air itu. Omi melihat Lin Changbing tidak keluar begitu lama. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin Lin Changbing sudah mati, kan? 10 menit telah berlalu dan Lin Changbing masih belum keluar. Suara para penonton semakin keras dan keras. Pada saat ini, Lin Changbing, yang bersembunyi di bawah jembatan, telah beristirahat selama 10 menit dan memulihkan banyak energi. Sialan, Omi, kali ini aku sudah pulih. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Lin Changbing bersiap memasuki udara, menyelam kembali ke tengah sungai tepat di bawah air, dan kemudian membunuhnya. Tetapi pada saat itu, telepon di tubuh Lin Changbing berbunyi. Teleponnya tahan air. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ding dong, ding dong. Warga yang berdiri di jembatan saat ini dan menyaksikan langsung melihat ke bawah jembatan. Lin Changbing ada di bawah jembatan. Lin Changbing belum mati. Dia bersembunyi di bawah jembatan. Warga yang segera melihatnya berteriak. Melihat Lin Changbing masih hidup. Lega. Mereka mengira dia sudah mati. Dia tidak keluar di bawah air begitu lama. Tetapi ternyata dia diam-diam menyelam di bawah jembatan. Lin Changbing yang tertekan sedang bersiap untuk menyelam kembali ke tengah sungai. Tidak menyangka rencana gagal. Diteriaki oleh warga begitu. Wajah tua apa yang hilang? Siapa yang memanggilku? Lin Changbing berteriak. Ketika Omi mendengar teriakan itu, dia segera menginjak udara dan terbang. Lin Changbing. Cek kamu. Mengira kamu sudah mati. Tapi kamu bersembunyi di sini, kata Omi. Lin Changbing tidak peduli sekarang. Dia melompat ke udara lagi dan membunuh Omi. Kali ini dia telah beristirahat selama 10 menit. Itu sudah cukup. Omi, aku ingin hidupmu yang kecil kali ini. Lin Changbing membunuh dengan amarah yang sangat kuat. Hidup ini mungkin paling marah hari ini. Ledakan. Omi tidak ingin menyia-nyiakan energi lagi dengan Lin Changbing. Mari kita akhiri. Omi menamparkan dada Lin Changbing. Bang! Tubuh Lin Changbing terbang ke pantai dan menghancurkan papan reklame. Omi terbang lagi dalam sekejap. Dan mulut Lin Changbing berdarah. Tetapi sebelum dia bisa bangun, Omi menginjaknya. Omi berkata, Lin Changbing, demi kamu menjadi orang tua, aku tidak akan melecehkanmu lagi. Jadilah pintar. Apakah Anda mendengarnya? Omi. Kamu. Lin Changbing manisnya gigi. Bang. Omi menendangnya ke dalam mobil 20 meter jauhnya. Dan kaca depan mobil itu hancur. Dan seluruh tubuh Lin Changbing menabrak taksi. Omi. Sementara itu, datang ke BMW-nya dan hanyut. Memiliki kelas di sore hari. Para penonton di kedua sisi sungai berdebat dengan panas. Pada saat ini, di tempat lain, seorang lelaki tua berusia 70-an tertawa dan menghargai. Omi, yah, itu benar-benar pahlawan dunia. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun di sampingnya berkata, Penatua Fang, Anda tampaknya sangat senang dengan Omi. Pria berusia 70 tahun ini adalah satu-satunya orang kuat di kota Linjiang yang telah melangkah ke alam gerbang luar, Fang Zhengjun. Fang Zhengjun tersenyum dan berkata, ya, saya sangat puas. Pria di dekatnya berkata dengan kaget. Senior Fang, sejak 10 tahun yang lalu, Anda telah mengatakan bahwa itu Anda ingin menerima murid pintu tertutup. Tetapi, Anda belum dapat menemukan yang cocok. Mungkinkah Anda telah menemukan yang tepat hari ini? Hahaha, Fang Zhengjun tertawa keras, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena dari ekspresi wajah Fang Zhengjun, dapat dilihat bahwa Fang Zhengjun sangat puas dengan Omi. Mungkin, dia benar-benar akan menganggap Omi sebagai murid pintu tertutup. Pria berusia sekitar 40 tahun dicemburu di dalam. Sial, aku sudah memohon pada Fang Zhengjun selama 5 tahun. Dia hanya tidak cukup menyukaiku untuk menerimaku sebagai murid pintu tertutup. Sialan. Omi kembali ke sekolah. Dan tepi sungai Linjiang yang ramai segera mereda. Di rumah Lin Changbing, Lin Changbing berkata kepada cucunya, Sun Nak, ketika kamu pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kamu harus berjuang untuk kakekmu, menerobos ke gerbang luar dan membunuh Omi. Oke. Bagus. Lin Chaofeng mengangguk berat. Lin Chaofeng merasa bahwa pemukulan keras Omi terhadap kakeknya hari ini sangat merangsangnya.
Lin Chaofeng merasa bahwa dia pasti protagonis di dalamnya, yang memukul dan diintimidasi pada awalnya. Kemudian protagonis sangat terstimulasi, memberikan hati yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, protagonis menginjak-injak semua orang yang mencengkeramnya di bawah kaki. Lin Chaofeng merasa bahwa dia pasti protagonis. Hari ini dia diintimidasi hanya untuk menginspirasi tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Dia pasti akan memukuli Omi, pelari. Di malam hari, di salah satu manor paling mulia di Zanlong Hall, seorang laki-laki tua mendengarkannya mengedipkan mata dan berlangganan secangkir teh. Seorang wanita muda di sampingnya berkata, "Apakah kamu benar-benar akan menerima Omi sebagai murid pintu tertutupmu?" "Benar, jika masalah ini diumumkan, saya khawatir itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh kota Linjiang Ah. Kamu mengatakan 10 tahun yang tertutup lalu bahwa kamu ingin mengambil murid pintu. Tetapi sudah 10 tahun dan kamu masih belum menemukan yang cocok. Omi menurutku sangat cocok. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang yang menurutku memenuhi syarat untuk menjadi murid pintu tertutupku." Wanita muda itu tersenyum. "Aku khawatir. Kamu bukan satu-satunya yang ingin mengambil Omi sebagai murid. Dua Master Aula tua dari Wind Cloud Hall dan Dragon Transformation Hall mungkin juga memiliki ide yang sama." Fang Zhengjun berkata. Mereka berdua, meskipun peringkat seni bela diri mereka adalah 99,99, sangat dekat dengan gerbang luar, tetapi juga, mereka bukan gerbang luar. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan saya? Bunga kecil mengungkapkan fakta bahwa saya ingin mengambil Omi sebagai murid pintu tertutup. Tentu saja, jangan terlalu jelas. Yang terbaik adalah membiarkan Omi mendengar berita itu dan datang untuk memberi penghormatan atas inisiatifnya sendiri. Itu lebih baik pada akhirnya. Wanita muda itu tersenyum. "Saya mengerti. Saya akan pergi dan diam-diam mengungkapkan berita itu." Di sekolah menengah Baiyun, Liao Jiayuan menerima telepon dari ayahnya. "Jiayuan, hentikan ketidakpuasan dengan Omi mulai sekarang." "Ayah. Kenapa? Aku baru saja mendengar gosip bahwa senior Fang Zhengjun mungkin menganggap Omi sebagai murid pintu tertutup." "Apa? Bagaimana mungkin?" Liao Jiayuan ngeri. Meskipun gosip itu belum dikonfirmasi oleh Fang Zhengjun, itu bukan hanya omong kosong. Jika Omi benar-benar menjadi murid pintu tertutup Fang Zhengjun, statusnya di kota Linjiang akan melambung ke langit di masa depan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita singgung. Di sekolah, 5 anak muda yang gila dan 6 anak muda yang jahat semuanya mendapat telepon dari rumah, mengatakan bahwa Omi mungkin diterima sebagai murid tertutup oleh Fang Zhengjun, dan bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Omi di masa depan, dan bahwa Omi tidak bisa lagi dipusingkan. Di malam hari, Omi dan Liona menuju ke pintu masuk sekolah setelah kelas dan bertemu dengan Zhao Ritian. Omi mengira Zhao Ritian akan mengambil jalan memutar, tetapi yang mengejutkan, Zhao Ritian tidak mengambil jalan memutar, tetapi malah berjalan menuju Omi. Omi bingung. Dulu Zhao Ritian selalu berkeliling jalan. Hari ini apakah dia gatal? Zhao Ritian mengangguk memberi hormat kepada Omi saat dia lewat. Omi menyentuhnya. Apakah Zhao Ritian minum obat yang salah hari ini? Bahkan Liona bingung dan berkata, "Bukankah Zhao Ritian mengambil jalan memutar ketika dia bertemu denganmu sebelumnya? Bagaimana saya menyambut Anda dengan anggukan hari ini?" Omi berteriak. "Hei, Zhao Ritian." Zhao Ritian berbalik dan memandang Omi. "Tang Sao, ada apa?" Zhao Ritian sebenarnya tidak ingin memanggil Tang Sao ke dalam, tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Omi bertanya, "Apakah kamu minum obat yang salah hari ini? Beraninya kamu menyapaku?" Zhao Ritian bersinar. "Tang Sao, bisakah kamu berhenti berpura-pura menjadi pasangan?" "Yoho, apa yang aku pura-pura bandingkan?" Tang Sao berpura-pura disambar petir. "Maaf, ada hal lain yang harus aku lakukan. Aku akan pergi dulu." Zhao Ritian berbalik dan berjalan pergi. Omi bingung. Apakah itu karena dia telah memukuli Lin Changbing? Setelah itu, sampai ke pintu masuk sekolah. Dan benar saja, mereka bertemu dengan beberapa orang gila. Semua menganggukkan kepala untuk memberi hormat kepada Omi. Liona berkata, "Itu pasti alasan mengapa kamu mengalahkan Lin Changbing. Bahkan jika aku mengalahkan Lin Changbing, mereka paling tidak akan pernah memprovokasiku lagi. Jadi mereka tidak akan tiba-tiba melamarku."
Omi baru saja tiba di pintu masuk sekolah ketika Master Aula kedua dari Dragon Hall of Transfiguration, Lin Bursting Heaven, berjalan. Omi melihat Lin Explosive Sky dan dengan rendah hati berkata, "Lin Explosive Sky, datang ke sekolah untuk menangkapku lagi." Namun, Lin Explosion Tian membawa beberapa anak buahnya dan membungkuk kepada Omi. 1 busur, 2 busur, hei, 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 aku belum mati. Untuk apa kamu membungkuk? Omi sangat marah. 3 busur, Lin Explosive Sky selesai membungkuk dengan anak buahnya dan kemudian berkata kepada Omi, "Omi, semua balas dendam yang saya miliki dengan Anda di masa lalu. Saya ingin menghapus semuanya. Jika Anda masih merasa tidak puas, saya dapat bersujud dan membungkuk kepada Anda. Jika Anda dapat menyelamatkan saya dari ini, saya Explosive Sky akan berterima kasih." Astaga, apakah kolektif minum obat yang salah hari ini? Omi menyeka kepalanya. Bukannya Lin Bursting Heaven membencinya. Mengapa dia membawa anak buahnya untuk membungkuk hari ini dan memohon pengampunan? Lin Explosive Sky, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba datang memohon padaku untuk mengampunimu? Lin Exploded Tian berkata, "Omi, beri aku martabat dan berhenti berpura-pura menjadi pasangan. Oke. Omi, aku akan pergi kalau begitu. Kuharap kamu akan membiarkanku pergi dari sini." Setelah mengatakan itu, Lin Exploded Tian mengambil buahnya dan pergi. Liona berkata dengan tidak percaya, "Omi, ada sesuatu yang salah. Mengapa rasanya seperti kamu tiba-tiba menjadi kota Lin Jiang yang menakjubkan? Bahkan jika kamu memukuli Lin Changbing, kamu masih belum mencapai efek yang mengejutkan kota." "Ah, aku juga mabuk," kata Don Omi. Saat itu, telepon Omi berdering. "Halo, siapa yang ada di sana?" Suara di telepon berkata, "Ini aku, Betis. Betis, maaf. Saya tidak tahu anak sapi. Tang Sao. Aku Liao Kerbau." "Apa? Kerbau Liao?" Rahang Omi tertegun. Liao Buffalo tiba-tiba tiba. Tetapi juga dengan penuh kasih sayang menyebut dirinya Xiao Niu. Membuat hal yang sama dengan hubungan Omi yang sangat baik. Omi muntah. "Liao Buffalo, untuk apa kamu mencariku? Apakah kulitnya gatal lagi?" Liao Buffalo tersenyum. "Tang Sao, kamu tidak perlu melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri." Jepret suara letupan datang dari telepon. "Aduh, Liao Suiniu. Kamu tidak sakit, kan?" "Tang Sao, saya salah di masa lalu. Saya harap Tang Sao akan cukup baik untuk menyelamatkan Little Bull di masa depan." Little Bull memiliki ibu berusia 80 tahun di atas dan bayi berusia 3 tahun di bawah. Keluarga benar-benar tidak bisa hidup tanpa saya. Saya berharap Tang Sao, demi ibu Calf yang berusia 80 tahun dan bayi berusia 3 tahun, tidak akan memperlakukan Calf sebagai orang normal. Omi hanya akan menjadi konyol setelah mendengar ini. "Banteng kecil ini, apakah itu sakit?" "Buffalo Liao, apakah kamu lupa minum obat hari ini?" "Tang Sao mengajariku pelajaran. Aku akan minum obatku. Di masa depan, banteng kecil tidak akan pernah lagi." "Tang Sao, kalau begitu aku akan minum obatku dulu ah. Kamu sibuk." Setelah mengatakan itu, Liao Buffalo menutup telepon. Dan Liona yang bodohnya tidak dapat mempercayainya. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak kekuatan jahat di kota Linjiang tiba-tiba terlihat begitu teliti tentang saya?" Omi kembali ke rumah dengan keraguannya. Dan sebelum dia memasuki rumahnya, Omi melihat beberapa orang berdiri di depan rumahnya. Begitu mobil Omi berhenti, salah satu dari mereka berlari untuk membuka pintu mobil untuk Omi. "Tang Sao, kamu kembali." Alis Omi berkerut. Orang yang memberi pintu mobil adalah Yu Wei, wakil Hallmaster pertama dari Aula Panjang Hua. Yu Wei diikuti oleh 2 orang lainnya, Yu Hu dan Yu Long. Omi bertanya, "Untuk apa? Ingin datang ke rumahku dan membuat masalah? Jangan salahkan aku karena perasaanmu. Aku tidak takut padamu. Tang Sao, lihat apa yang kamu katakan. Aku tidak punya nyali untuk melakukan itu." Yu Wei sibuk tertawa. Kedua putra di belakang Yu Wei juga sibuk tertawa bersamanya. "Tang Sao, apakah ada pekerjaan yang kamu ingin aku bantu di rumah?" Omi memandang 2 Yu Hu dan Yu Long yang menyenangkan. Agak tidak percaya. "Untuk apa, Don? Aku ingin melakukan beberapa pekerjaan untukmu. Jangan khawatir. Aku suka bekerja. Jika Anda benar-benar tidak bisa,
Anda dapat melihat apakah sampah telah dikeluarkan dari rumah. Saya akan membuang sampah untuk Anda. Omi bertanya. Bagaimana saya tahu jika sampah dikeluarkan? Anda tidak akan melihatnya sendiri. Ya, Tang Sao. Aku akan segera pergi untuk melihat apakah sampahnya dikeluarkan. Jadi, kedua bersaudara itu, Yuhu dan Yulong, segera berlari ke dalam rumah dan pergi untuk membuang sampah. Omi berjalan di dalam villa dan tiba-tiba terkejut. Dua orang sedang membersihkan kaca di dalam villa. Siapa kalian? Siapa yang menyuruhmu membersihkan gelas di sini? Omi bertanya dengan marah. Tang Sao, kamu kembali. Kami melihat gelasmu agak kotor. Jadi kami segera membersihkannya untukmu. Sehingga Tang Sao tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk ketika dia kembali dan melihat kaca kotor. Liona juga mengerutkan kening di alisnya. Dia langsung menyadari bahwa dua orang yang membersihkan gelas untuk rumahnya adalah Lu Guan dan Lu Bing, ayah dan anak. Wakil kepala ketiga Aula Feng Yun. Omi memiliki konflik dengan Lu Guan dan Lu Bing ketika dia pertama kali menjadi pengawalnya. Lu Guan ingin menjadi pengawalnya pada saat itu dan mengancamnya. Dan dia dicintai oleh Omi sebagai hasilnya. Ada yang tidak beres. Omi bergaul dan berjalan ke atas. Baru saja tiba di tangga. Melihat seorang lelaki tua menyeka pagar tangga dengan kain lap. Melihat Omi kembali. Sibuk tersenyum. Tang Sao, kembali dari sekolah. Omi berkata dengan mengernyitkan dahi. Lan Heking. Oh, sungguh suatu kehormatan bahwa Tang masih mengingat suamiku. Siapa yang menyuruhmu membersihkan tangga di rumahku? Tang Sao, aku melihat tanggamu tidak terlalu bersih. Jadi aku hanya membersihkannya untukmu. Kuharap Tang Sao tidak akan menyalahkanmu untuk itu. Liona juga tercengang ketika melihat Lan Hewang membersihkan pagar tangganya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba suara ledakan datang dari rumput di belakang villa. Siapa yang ada di belakang? Omi segera berlari ke jendela untuk melihat. Dan kali ini, dia hanya melihat bahwa Bai Mao Kuan menggunakan pemukul gulma, menghilangkan gulma di belakang villa, dan suara ledakan yang berasal dari pemukul gulma. Hei, Tang Sao, Bai Mao Kuan menyapa dengan senyum pada Omi. Omi menyeka keringat dingin. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari dinding luar di luar jendela. Tang Sao, pergilah sedikit, jangan kotor. Omi mendongak dan melihat Lin Dongfang dengan tali terikat ke tubuhnya, tergantung di atap villa, membersihkan kotoran dari dinding eksterior villa. Omi memandang Lin Dongfang tercengang. Pantatnya lebih baik. Tiba-tiba, seorang pria di atap berteriak, "Timur hutan, siap." Omi segera melompat ke atap, hanya untuk melihat seorang pria berusia 60 tahun dengan tali di bawah lengan sedikit menarik untuk menurunkan Lin Dongfang ke bawah dan menggosok dinding luar yang kotor. Kamu adalah kakek dari Ling Longyu, tuan kedua Zhan Longhol. Mengapa kamu di sini? Pertanyaan konyol Omi. Bahkan kakek penyanyi Ling Longyu itu datang. Omi benar-benar harus muntah. Tang Sao, kembali dari sekolah. Rumahku ada di perpisahan. Aku kebetulan lewat di sini. Aku melihat rumahmu membutuhkan bantuan. Aku datang untuk membantu. Ulurkan tangan. Ya, Tang Sao. Turun dan minum teh. Serahkan saja hal-hal kecil ini kepada kita. Di sini berangin. Jangan kedinginan. Kakek Ling Longyu berkata dengan prihatin. Oh, kalau begitu kamu sibuk. Omi melompat turun dari villa dan berdiri di depan villa. Melihat seluruh villa. Ada orang yang bekerja di mana-mana. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sekitar 20 menit kemudian, Liu Chenming kembali. Begitu Liu Chenming keluar dari mobil, dia melihat seluruh villa di dalam dan di luar. Semua orang yang membantu membersihkan. Dan dia hampir jatuh karena terkejut. Tidak bercanda, bukankah itu pembersih kaca Lu Bing, wakil master ketiga dari Feng Yun Hall? Bukankah orang itu membuang sampah wakil ketua pertama Aula Naga, Yu Wei? Bukankah itu yang menarik tali ke atas tuan kedua Zhan Longhol, Ling Nongji? Apa yang terjadi hari ini? Apakah saya menyeberang? Untuk sesaat, Liu Chenming merasakan korsleting otaknya. Karena hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Liu Chenming masih tercengang, Bai Mao Kuan, yang membawa mesin pemotong rumput di tangannya, keluar dari belakang villa dan tersenyum. Tuan Liu, kembali dari kerja. Kembali tepat pada waktunya. Saya memiliki kontrak pesanan 100 juta di sini. Anda datang menandatanganinya. Liu Chenmington menyeringai. Bai Mao Kuan,
Ini kamu. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Bai Maokuan meletakkan mesin pemotong rumput dan tersenyum. Tuan Liu, saya baru saja datang untuk melihat Anda untuk menandatangani kontrak, dan melihat bahwa gulma itu agak panjang di rumput di belakang rumah Anda. Jadi saya hanya membantu Anda cangkul itu. Willow, kurasa kau tidak keberatan jika aku mencangkul rumahmu tanpa izinmu. Kamu. Willow Chen akan merasa takut konyol. Tuan Willow, ayolah. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Ada kumpulan barang lagi bulan depan. Juga pesanan 100 juta. Willow Chenming melihat Bai Maokuan benar-benar mengeluarkan dokumen kontrak. Bahkan tidak tahu bahwa tas yang dibawanya telah jatuh. Omi datang. Dan Willow Chenming sibuk meraih lengan Omi dan bertanya, Omi, apa yang terjadi di sini? Omi tersenyum. Paman Liu, jangan tanya aku. Aku tidak tahu. Namun, orang-orang mengirim kontrak kamu. Jangan menandatanganinya secara gratis. Aku akan menandatanganinya untukmu. Omi menandatangani kontrak pesanan 100 juta Bai Maokuan untuk Liu Chenming. Terima kasih Tang. Terima kasih Liu. Kerjasama yang baik. Bai Maokuan mendengus. Setelah 10 menit lagi, hampir semuanya dibersihkan. Ayah dan anak Yu Wei tersenyum. Tang Sao, Tuan Liu, kami akan pergi dulu. Telepon jika Anda ada penyelesaian di masa depan. Bahkan jika saya sibuk, saya akan segera mengirim kedua putra saya untuk menanganinya. Pipa bocor atau toilet tersumbat. Kedua putra saya bisa mengatasinya. Kakek Ling Longyu, Ling Nongji, juga mengambil cutinya. Aku juga akan pergi. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencicit. Lin Dongfang juga terlatih tatih dan berkata, Tang Sao, kalau begitu aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Pantatku belum lengkap. Aku masih harus kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan gendongan. Di masa depan, jika Anda ingin pakaian dan sepatu atau apapun, jangan ragu untuk pergi ke mall saya dan mendapatkannya. Jangan sopan ha. Sama seperti itu. Satu persatu, mereka semua mengambil cuti. Ayah dan anak perempuan Omi dan Liu Chenming, dengan percaya kagum melihat mereka pergi. Omi, ini bukan awal dari badai kan? Agak sesat kan? Lin Dongfang masih datang dari kasur rumah sakitnya. Paman Liu, mungkin karena aku konferensi Lin Changbing. Orang-orang ini nampaknya sangat kuat. Tetapi dibandingkan dengan level Lin Changbing, mereka terlalu rendah. Aku bahkan konferensi Lin Changbing. Mereka takut. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan ah. Bahkan jika kamu membahas Lin Changbing, yang paling bisa mereka lakukan adalah tidak pernah mendengarkanmu lagi. Tidak ada alasan mengapa mereka sepertinya begitu takut padamu seperti hari ini. Oh, aku tidak tahu tentang itu. Aku benar-benar khawatir itu adalah awal dari badai. Itu sebabnya itu sangat tidak normal. Omi tersenyum. Paman Willow, jangan berpikir omong kosong. Badai apa? Hujan kecil denganku di sini. Omi dan Liu Chenming berjalan ke lobi villa. Dirapikan dan diatur. Jendela kaca, tangga langit-langit, semuanya dibersihkan seperti apapun. Pada saat ini, telepon Omi berbunyi. Omi mengira itu adalah Master Aula yang kuat yang menelepon lagi. Tetapi yang mengejutkannya, Su Meiqian menelepon. Halo, Kapten Su, jangan panggil aku Kapten. Apa yang terjadi? Omi bingung. Omi, apakah kamu bebas untuk keluar sebentar dan makan malam bersama kami malam ini? Tentu saja, Omi merasa bahwa Su Meiqian ada secara keseluruhan. Jadi dia setuju. Paman Liu, Nona, aku punya sesuatu untuk keluar sebentar. Jadi aku tidak akan kembali untuk makan malam ini. Oke, Liona tidak berkata apa-apa. Omi bertemu Su Meiqian di tempat yang disepakati. Su Meiqian tidak mengenakan seragam polisi, namun mengenakan pakaian biasa. Mengenakan jaket putih dengan sepasang bawahan hitam di bawahnya. Dengan sepasang sepatu kaki. Dan wajahnya yang sangat cantik. Terlihat menawan. Membuat Omi sedikit jatuh karena kecantikannya. Kapten Su, kenapa kamu tiba-tiba mengajakku makan malam lagi? Omi berjalan dan bertanya. Bertanya-tanya apakah Su Meiqian terlalu kesepian untuk melajang sendirian. Tapi Omi jelas terlalu khawatir. Omi, jangan panggil aku kapten lagi. Aku bukan kapten lagi. Daturkan pangkatnya. Saya membatalkan diri, kata Su Meiqian. Mengecilkan diri begitu cepat.
Ya, saya akan meninggalkan kota Linjiang setelah malam ini. Dan saya tidak berpikir saya akan kembali ke kota kecil ini. Jadi saya meminta Anda untuk keluar dan makan bersama saya. Oh, Omi. Aku tidak menyangka kamu telah menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri juga. Jadi sepertinya kita akan bertemu lagi di Akademi Seni Bela Diri. Oh, ini suatu kehormatan. Omi tersenyum. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pesan makanannya. Saat kami makan. Don Omi bertanya. Mengapa kamu tiba-tiba mematahkan diri lebih awal? Bukankah kamu bilang kamu akan mencoba menangkap 100 debu merah sebelum pergi setahun yang lalu? Tidak menangkap kekalahan sekarang. Su Meiqian tersenyum pahit. Saya tidak akan berbohong. Saya memiliki beberapa hal ambigu yang terjadi dengan Wan David Red Dust. Hal-hal yang ambigu. Saya tidak lagi layak menjadi polisi. Karena sikap saya terhadap Wan David Red Dust telah sedikit berubah. Saya tiba-tiba merasa bahwa dia cukup baik. Meskipun bukan karena saya jatuh cinta padanya. Tetapi setidaknya, saya sedikit menyukai hati saya. Apa? Omi terkejut dan berkata dalam hati. Tidak mungkin. Su Meiqian sedikit menyukaiku. Kamu bermaksudku juga bukan? Bukan apa-apa. Don Omi bertanya. Apakah kekalahan menunjukkan cintamu? Itu tidak benar. Dia pria yang baik dan itulah yang menarik saya kepadanya. Tubuh saya telah dilihat olehnya. Jadi secara psikologis, itu sangat mempengaruhi saya kira. Tapi tidak apa-apa. Ketika saya meninggalkan kota Linjiang, saya akan melupakannya. Lagi pula, jika saya pergi ke Akademi Bela Diri, ada terlalu banyak talenta muda yang sangat baik di sana. Kekalahan debu merah bukanlah apa-apa. Saya akan segera bisa melupakan semua yang terjadi di sini. Oh, kuharap begitu. Su Meiqian tersenyum. Aku akan pulang. Bukankah kamu punya apa-apa yang kamu ingin aku katakan kepada Suyan? Tidak perlu. Baiklah. Namun juga, adikku bertunangan untuk menikah. Tidak disarankan untuk terlibat dengan pria lain. Setelah makan malam, Omi dan Su Meiqian pulang secara terpisah. Dan tidak banyak bicara. Omi tidak menyadari bahwa dia sebenarnya gagal. Namun, ketika Omi kembali ke rumah, suasana hatinya agak rumit. Dan Omi merasa bahwa Su Meiqian adalah gadis yang baik. Jadi, ketika sudah sekitar jam 11 malam, Omi mengenakan pakaian malamnya lagi. Kali ini, Omi keluar bukan untuk berdiri di surga, tetapi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Su Meiqian. Dan Omi tidak tahu mengapa dia melakukannya. Su Meiqian telah tertidur dan memiliki penerbangan pagi besok. Tiba-tiba, Su Meiqian merasakan seseorang menyelipkannya. Siapa itu? Su Meiqian tiba-tiba muncul di lampu di dalam ruangan. Hanya untuk melihat debu merah yang berdiri di dalam ruangan. Ini kamu. Tubuh Su Meiqian bergetar. Kudengar kamu telah membatalkan diri. Satu kekalahan suara sama dan dingin Red Dust berkata. Kamu secara mengejutkan sangat berpengetahuan luas. Su Meiqian terengah-engah. Tetapi tidak merasa diperhatikan. Di luar. Namun juga, dia membongkar diri dari seluruh biro keamanan umum yang diketahui. Saya khawatir forum jendela Linjiang juga telah lama dibangun. Omi menoleh ke jendela. Siap untuk mundur. Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa dikatakan. Tunggu, Su Meiqian tiba-tiba berteriak. Kapten Su masih punya bisnis. Omi bertanya. Su Meiqian berkata. Satu kekalahan debu merah. Apakah Anda tahu bahwa saya berhasil melakukannya dengan cepat karena Anda? Karena aku agak menyukaimu. Dan itulah mengapa aku tidak berpikir aku layak menjadi polisi. Dan itulah mengapa aku sangat ingin berhenti. Kamu ingin bersamaku, kata Omi. Su Meiqian menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya sedikit seperti itu. Kita belum bisa berbicara tentang kebersamaan. Lalu apa yang ingin kamu katakan? Su Meiqian bertanya. Saya ingin mengetahui sedikit informasi tentang Anda. Dan saya ingin melihat pria seperti apa pria yang membuat saya merasakan sesuatu untuk pertama kalinya. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya akan memberikan 3 kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yah, aku ingin tahu berapa umurmu. Apakah kamu sudah tua atau tidak? Apakah kamu punya istri? Itu dianggap sebagai satu pertanyaan. Omi tidak berdebat dengannya. Itu jelas 3 pertanyaan. Aku seumuran denganmu. Tidak ada istri. Kata Omi. Su Meiqian terkejut.
Bagaimana mungkin? Seumuran denganku. Anda dapat mengajukan pertanyaan kedua Anda. Red Dust yang kalah berkata dengan suara kesepian. Apa sebenarnya kekuatanmu? Su Meiqian bertanya. Sebuah pertanyaan yang sangat ingin dia minati. Omi ragu-ragu sejenak. Berapa banyak yang harus dia katakan? Beberapa detik kemudian, Omi menjawab, tingkat dalam. Apa? Kamu seumuran denganku. Mencapai tingkat batin. Su Meiqian melompat dari tempat tidur karena terkejut. Omi melirik Su Meiqian dan tiba-tiba merasa haus darah. Namun dia juga adalah seorang pria. Su Meiqian melihat kekalahan debu merah saat matanya menyapu payudara dan pantatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telanjang. Karena dia terbiasa tidur telanjang. Dan baru saja mendengar bahwa Omi telah mencapai tahap batin. Dan terkejut lupa bahwa dia telanjang. Ah, Su Meiqian segera masuk ke selimut. Wajahnya merah. Ruangan itu terasa dingin. Tetapi cara Su Meiqian memandang Omi tampaknya tidak memiliki agresi semacam itu di matanya. Dan dia masih terlihat seperti pria yang baik. Kamu bisa mengajukan pertanyaan ketiga sekarang. Debu merah yang dikalahkan tetap sama dan dingin. Mengatakan. Apakah kamu terlihat jelek? Apakah kamu naksir siapapun? Su Meiqian tersipu dan bertanya. Saya cukup panjang dan punya favorit. Yah. Saya harus pergi sekarang. Memiliki perjalanan yang aman. Setelah mengatakan itu, Omi melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam malam. Su Meiqian menghela nafas dalam-dalam. Mengalahkan debu merah dengan wanita favoritnya membuatnya merasa tidak nyaman. Lupakan saja. Lagi pula tidak mungkin di suatu tempat dan dia, sayangnya. Su Meiqian menyalakan lampu dan berbaring. Hanya saja, dia hanya muncul telanjang di depan Wan David Red Dust. Membuatnya merasa sangat malu. Tetapi seolah-olah ada sedikit titilasi dan kegembiraan di dalamnya. Omi melompat di antara bangunan. Pikirannya penuh dengan gambar ketelanjangan Su Meiqian. Dampaknya terlalu besar. Membuat Omi merasa sedikit di luar kendali. Omi telah merasakannya. Omi tidak bisa melompat lebih jauh dan berhenti di puncak sebuah bangunan. Apa yang terjadi? Aku tidak begitu lepas kendali di masa lalu. Mengapa aku merasa begitu kuat ketika aku melihat tubuh Su Meiqian sekarang? Astaga! Itu masih bukan aku Wind Lightning. Omi tidak berdaya di dalam. Dia merasa bahwa beberapa aspek telah berubah dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Apakah karena semakin lama jiwaku menyatu dengan tubuh Omi yang asli, semakin jelas beberapa barang Omi asli akan menjadi. Omi asli malas dan horny. Apakah aku benar-benar dipengaruhi oleh Omi asli? Semakin lama fusi, semakin besar dampaknya. Tidak, jangan. Aku, Wind Lightning, adalah pria yang murni, berbakti, dan gagah. Bagaimana aku bisa menjadi pria yang penuh nafsu? Omi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri dan menjaga area yang bengkak. Tetapi tubuh Su Meiqian tetap ada dalam pikirannya. Seolah-olah dia memiliki keinginan untuk melompat ke tubuh Su Meiqian. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke suatu tempat di otaknya. Karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan pikirannya. Dia hanya bisa mengendalikannya dengan kekuatan eksternal. Omi merasa ironis bahwa dia, Wind Lightning, benar-benar perlu menggunakan kekuatan eksternal untuk mengendalikan dirinya sendiri. Itu pasti bukan sifatnya. Itu pasti sifat tubuh ini yang mempengaruhinya. Omi kembali ke rumah, lalu pergi tidur. Pagi berikutnya, Su Meiqian meninggalkan kota Linjiang. Rumahnya sangat jauh. Saya mendengar bahwa butuh 12 jam dengan pesawat. Dan tentu saja, seluruh kekaisaran Yan Huang sangat besar. Saya mendengar bahwa itu lebih dari 96 juta kilometer persegi. Pagi-pagi sekali, Omi bangkit dan berdiri di balkon. Ketika memperlihatkan celana dalam melayang turun dari lantai atas, Omi segera melihat bahwa itu adalah celana dalam Liona. Omi telah melihatnya memakainya ketika dia memberi Liona jarum. Omi kemudian mengulurkan tangan dan meraih celana dalam untuk mencegah mereka mengambang di lantai bawah. Omi meraih celana dalam Liona dan ingin melemparkannya ke balkon di luar kamar Liona di sebelah. Namun, Omi secara hantu mengambil celana dalam dan mengendusnya di hidungnya. Saat itu, Liona bangkit dan berjalan keluar dari balkon sebelah dan melihat Omi mengendus celana di dalamnya dan berkata dengan kaget. Apa yang kamu lakukan? Ah, aku. Omi tertegun dan panik. Melemparkan celana dalamnya ke seberang ruangan. URL pertama M.
Jaring. Liona tersipu dan berkata, kamu bahkan mencuri celana dalamku dan memegangnya ke hidungmu. Saya tidak. Aku melihat semuanya. Sebaliknya, Liona merasa gembira di dalam. Nona, kesalahpahaman yang luar biasa. Baiklah, saya akan menyikat gigi. Saya tidak ingin menjelaskan sebanyak itu. Omi berjalan ke kamar kecil di kamarnya. Omi dalam hati berkata, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Mengapa saya tidak bisa tidak mencium bau celana dalam wanita itu? Ya Tuhan, itu masih bukan aku Wind Lightning. Itu semua hati penuh nafsu tersembunyi di tubuh ini yang mempengaruhiku. Ada apa denganku akhir-akhir ini? Mengapa aku terganggu oleh hati penuh nafsu yang tersembunyi di tubuh ini? Tang Zixin membilas dirinya dengan air dingin dan bangun pagi-pagi sekali untuk mandi air dingin. Ketukan-ketukan. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Omi mengenakan handuk dan membuka pintu. Hanya untuk melihat Liona berdiri di luar dengan wajah memerah. Liona telah selesai menyikat gigi dan mencuci wajahnya. Juga mengganti pakaian bersih yang dia kenakan hari ini. Nona, ada apa? Don Zimmer bertanya. Kenapa kamu mandi pagi-pagi sekali? Liona agak terlalu malu untuk melihat ketika dia melihat bahwa Omi tidak mengenakan pakaian. Hanya handuk yang melilit pantatnya. Tenangkan dirimu sendiri, kata Omi. Liona menyerahkan sebuah kotak di tangannya kepada Omi. Apa? Liona berkata. Saya tidak tahu Anda memiliki fetis ini. Jadi saya akan memberikan ini kepada Anda. Namun, ini semua dicuci. Jadi jika Anda menyukai yang tidak dicuci, saya akan memberikannya kepada Anda malam ini. Setelah mengatakan itu, Liona mendorong kotak itu ke tangan Omi. Dan kemudian dengan cepat berjalan menuruni tangga. Omi secara misterius membuka kotak itu, hanya untuk menemukan sepasang celana dalam yang dibersihkan dan dirapikan di dalamnya. Omi mengerti sekaligus. Bertanya-tanya Liona juga bilang, tidak tahu dia punya hobi ini. Omi sangat tertekan. Omi untuk sementara meletakkan kotak itu di samping tempat tidurnya. Omi tidak bergerak, tidak membicarakan masalah ini dengan Liona lagi setelah turun. Lebih baik menjelaskan kepada Liona di dalam mobil ketika tiba waktunya untuk pergi ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, Nona, Anda salah paham. Tidak apa-apa. Kamu sangat baik. Itu normal untuk memiliki sedikit cacat. Saya juga tahu bahwa semakin banyak orang hebat, semakin ada hal-hal yang berbeda dari orang normal. Misalnya, beberapa orang suka menjadi gay, dan beberapa orang suka mengumpulkan kaus kaki wanita. Dan beberapa orang suka mengumpulkan bra wanita. Jadi, itu normal bahwa kamu menyukai celana dalam wanita. Liona menghibur. Aku pusing. Lupakan saja. Tidak ada yang bisa aku katakan untuk menjelaskannya. Aku bukan orang yang kamu pikir aku. Lalu kenapa kamu mengendus celana dalamku pagi ini? Liona berkata dengan malu-malu. Omi bisa mengendus celana dalamnya. Dia merasa sangat bahagia. Tentu saja. Jika dia mengendus wanita lain, dia tidak akan bahagia. Omi harus berbohong dan berkata, karena saya tidak dapat menentukan cara memperlakukan Anda karena penyakit dingin. Saya pikir mencium aroma tempat Anda yang paling misterius mungkin memberi saya inspirasi untuk merawat Anda. Namun, tempat itu bukanlah tempat biasa. Dan saya tidak mungkin membuat permintaan seperti itu Anda. Jadi saya harus mencium celana dalammu. Ah. Begitulah adanya. Oh, Omi tersenyum canggung. Tetapi pada saat itu, ada sesuatu yang terlintas di benakku. Hah, benar, Omi tiba-tiba menamparkan kepalanya. Omi berjanji di dalam. Apakah itu benar-benar kehendak Tuhan? Omi baru saja mengatakan bahwa itu adalah omong kosong untuk mencium bagian bawah Liona. Tetapi itu adalah kejutan besar baginya. Omi tiba-tiba merasa bahwa jika dia benar-benar mencobanya, dia mungkin benar-benar dapat menemukan beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit flu. Omi tidak pernah menyarankan seperti ini sebelumnya. Mungkin akan membantu jika dia benar-benar mencoba dengan cara ini. Saya tidak menyangka bahwa setelah berbicara omong kosong sebentar, itu benar-benar membuatnya mendapat izin. Liona tersipu dan berkata, lalu mengapa kamu tidak mengutarakan sebelumnya? Oh, Nona, meskipun aku memperlakukanmu, namun kamu juga adalah seorang gadis. Bukan apa-apa. Demi penyembuhan. Itu sesuatu. Nona, Omi robek di dalam. Apakah dia benar-benar harus diciumnya? Ini terlalu kosong omongan. Namun, di dalam Omi,
Dengan jelas dikatakan bahwa itu pasti akan banyak membantu. Aku ingin berkultivasi lebih awal. Jadi jangan terlalu khawatir. Leona menundukkan kepalanya dan berkata. Pada kenyataannya, Leona sendiri tidak tahu apakah dia benar-benar ingin dibudidayakan lebih awal atau apakah dia ingin Omi menciumnya. Lagi pula, dia tidak menolak tindakan Omi. Baiklah, Omi menganggukkan kepalanya. Dan dia bersedia melakukan apa saja untuk bisa menyembuhkan wanita itu. Omi segera berbalik. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pergi ke kelas hari ini. Dan sementara aku terinspirasi untuk mencium baumu sekarang, kita tidak akan pulang ke lingkungan Pinto. Oh, Omi langsung pergi ke lingkungan Songtao. Di sini Omi punya rumah. Meskipun tidak ada yang tinggal di sana untuk sementara waktu. Tetapi Jin datang seminggu sekali untuk membersihkannya. Itu cukup bersih. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.